Selamat pagi, perkenalkan nama saya Claudia Wina, NIM 19104168876, jurusan Manajemen, mata kuliah UAS Perilaku Organisasi, hari atau tanggal Senin 17 Januari 2022, kelas A2 pagi, dosen Bapak Adi Mursalin SEMM. Di sini saya akan menjawab soal UAS yang diberikan oleh beliau. Untuk soal nomor 1, terdapat beberapa bidang ilmu yang ikut memberikan kontribusinya di dalam pengembangan ilmu perilaku organisasi. Sebutkan dan jelaskan bidang-bidang ilmu yang dimaksud. Mengapa bidang ilmu tersebut melakukan kontribusi terhadap perilaku organisasi? Jawabannya adalah kontribusi bidang ilmu terhadap perilaku di dalam organisasi. 1. Psikologi. Psikologi adalah suatu ilmu pengetahuan yang di dalamnya mengukur, menjelaskan, dan juga mengubah perilaku. Kontribusinya ilmu ini pada perilaku organisasi adalah dalam hal motivasi, pembelajaran, kepribadian, persepsi, efektivitas kepemimpinan, pelatihan, pengambilan keputusan individu, kepuasan kerja, penilaian kerja, pengukuran sikap, desain kerja, seleksi karyawan, dan juga stres karyawan. 2. Psikologi sosial. Psikologi sosial adalah salah satu bidang dari studi psikologi, yang di dalamnya menggabungkan berbagai konsep psikologi dan sosiologi dengan memusatkan perhatian pada saling adanya keterpengaruhan pada tiap orang. Kontribusi studi ini dalam bidang perilaku organisasi adalah perubahan sikap, perubahan perilaku, proses kelompok, dan pengambilan keputusan kelompok. 3. Sosiologi. Sosiologi adalah suatu studi tentang setiap orang dalam hubungannya antar sesama. Pemahaman terkait sistem sosial dan interaksi sosial manusia akan menyatu dalam suatu sistem sosial. Sumbangsihnya dalam perilaku organisasi adalah tim-tim kerja, dinamika kelompok, perilaku antar kelompok, konflik, perubahan organisasi, teori organisasi formal, dan budaya organisasi. 4. Antropologi. Antropologi adalah suatu studi terkait masyarakat, terutama terkait manusia dan juga kegiatannya. Sumbangsihnya dalam perilaku organisasi adalah analisis lintas budaya, nilai, komparatif, dan lingkungan organisasional. Dan yang kelima, ilmu politik. Ilmu politik adalah pengetahuan terkait perilaku individu dan juga kelompok dalam suatu lingkungan ilmu politik. Sumbangsihnya yang sangat kuat dalam perilaku organisasi adalah tentang politik intraorganisasional, konflik, dan juga kekuasaan. Nomor 2. Mengapa perilaku organisasi penting dipelajari oleh mahasiswa manajemen? Apakah perilaku organisasi juga perlu dipelajari oleh manajer sumber daya manusia di suatu perusahaan? Kenapa? Jawaban: alasannya adalah karena salah satu tujuan utama dilakukannya studi perilaku organisasi adalah agar bisa merevitalisasi teori organisasi dan juga mengembangkan konseptualisasi kehidupan organisasi yang lebih baik. Pentingnya mempelajari manajemen sumber daya manusia. Dengan mempelajari MSDM, kita mampu memahami secara utuh tentang materi-materi pengelolaan SDM sebagai langkah strategi dan sekaligus membekali kita agar mampu membina suatu organisasi, lembaga, atau perusahaan yang menempatkan manajemen sebagai faktor yang vital. Untuk soal nomor 3, sebutkan dan jelaskan prinsip-prinsip dalam perilaku organisasi. Jawabannya adalah berikut prinsip-prinsip organisasi secara umum. Prinsip perumusan tujuan. Setiap organisasi yang berdiri tentu memiliki tujuan. Misalnya seperti tujuan untuk pemerintahan, badan usaha maupun organisasi kemanusiaan. Sebelum organisasi berdiri, tentu harus dilakukan perumusan tujuan organisasi. Dalam melaksanakan kegiatannya,
Organisasi harus belajar sesuai dengan tujuan organisasi. Prinsip pembagian kerja. Untuk menghindari kemungkinan adanya pekerjaan yang tertumpuk dan terjadinya kelalaian dalam pekerjaan pada sebuah unit kerja dalam organisasi, maka diharuskan adanya pembagian kerja. Pembagian tugas juga bertujuan agar setiap anggota organisasi mengetahui tugasnya masing-masing. Prinsip pendelegasian wewenang. Dalam menjalankan kegiatan, suatu unit harus diberi kekuasaan atau untuk melaksanakan tugas-tugasnya agar dapat dimintai pertanggungjawabannya. Prinsip tingkat pengawasan. Untuk memastikan proses pencapaian organisasi berjalan dengan baik, maka harus dilakukan pengawasan dalam organisasi. Karena jika suatu organisasi tidak memperoleh pengawasan, maka pencapaian tujuan organisasi tidak maksimal. Prinsip rentang manajemen. Dalam suatu organisasi, perlu kita perhatikan suatu efektivitas dan sebuah efisiensi dari seseorang pemimpin yang dapat membawahi beberapa orang yang dibawahinya sehingga seorang pemimpin dapat melakukan tugas kepemimpinannya secara efektif, efisien, dan maksimal serta dapat melakukan tugas pengawasan secara optimal. Prinsip kesatuan perintah. Dalam menjalankan sebuah organisasi, seseorang bawahan biasanya mempunyai seorang bos atau atasan. Dari bos tersebutlah kita menerima perintah dan kepada bos tersebutlah kita memberikan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pekerjaan kita. Dan yang terakhir, prinsip koordinasi. Prinsip koordinasi ada usaha untuk mengarahkan seluruh kegiatan unit-unit organisasi agar tertuju pada pencapaian tujuan organisasi secara keseluruhan. Adanya pembagian tugas kepada unit-unit kerja tersebut terkadang tanpa kita sadari menimbulkan kecenderungan untuk memisahkan diri dari tujuan organisasi secara keseluruhan. Untuk itu, koordinasi diperlukan agar kita terhindar dari sebuah konflik dengan mengurangi duplikasi tugas, mengurangi pengangguran, dan memperkuat kerjasama. Untuk soal nomor 4, silakan buka link ini dan jelaskan isi dari link ini. Jawaban, isi dari link tersebut adalah sudah terlihat jelas dengan judulnya yang berisi 8 tujuan yang bermanfaat bagi karyawan dan perusahaan. Link tersebut menjelaskan betapa pentingnya tujuan dan manfaat bagi seorang karyawan dan perusahaan agar memberikan ruang kreatif hingga meningkatkan produktivitas karyawan dan perusahaan. Adanya tujuan bagi karyawan dan perusahaan adalah untuk menemukan kandidat yang tepat, kepuasan kerja, budaya, organisasi, kepemimpinan, dan resolusi konflik, memahami karyawan lebih baik, mengetahui potensi karyawan, mengembangkan tim yang baik, dan meningkatkan produktivitas. Setiap perusahaan berkesempatan mengembangkan perilaku organisasinya. Karena apapun industrinya, kunci sukses bisnis terletak pada sumber daya manusianya. Berikut ini cara mengubah atau mengembangkan perilaku organisasi yang telah ada untuk memperkuat tim, memiliki pemimpin yang tepat, memilih karyawan yang sesuai budaya perusahaan, review budaya kerja, tentukan tujuan, memotivasi dan menetapkan aturan yang jelas. Untuk soal nomor 5, jika Anda adalah manajer sumber daya manusia di suatu perusahaan, bagaimana Anda menerapkan teori-teori perilaku organisasi yang pernah Anda pelajari di perusahaan Anda? Jawabannya adalah dengan cara melakukan hal-hal yang sesuai dengan teori yang sudah dipelajari di perilaku organisasi. Untuk soal nomor 6, apakah terdapat pengaruh perilaku organisasi terhadap kinerja karyawan di suatu perusahaan? Coba cari jurnal yang mendukung jawaban Anda tersebut. Sebutkan judul jurnal dan jelaskan isi jurnal dari pembahasannya. Jawabannya, ya. Alasannya karena kepercayaan dari pelanggan adalah tugas besar yang harus dijaga oleh produsen atau orang yang menciptakan
atau orang yang menjual suatu barang. Temanya adalah pengaruh kinerja karyawan terhadap kepuasan, kepercayaan, dan kesetiaan pelanggan. Isi jurnalnya adalah alasan yang memungkinkan mengapa pelanggan menjadi lebih loyal terhadap merek pada jasa adalah pengenalan kebutuhan pelanggan sehingga mereka memperoleh kepuasan optimal dari penjual. Oleh karena itu, pelanggan mempertunjukkan kesetiaan merek yang lebih besar dan memperkuat hubungan memuaskan dengan penjual. Penelitian ini akan mengidentifikasi persepsi kualitas layanan, kepuasan, dan kepercayaan pelanggan yang berpengaruh terhadap kesetiaan pelanggan. Penulis menggunakan structural equation model dengan bantuan program Amos 4.01 untuk menghitung besarnya pengaruh masing-masing variabel. Model yang terbentuk menggambarkan masing-masing hubungan. Untuk soal nomor 7, ada dua faktor yang membentuk perilaku individu. Sebutkan dan jelaskan. Jawaban: faktor yang mempengaruhi hal itu adalah 1. Ciri-ciri biologis mencakup umur. Umur berpengaruh terhadap bagaimana perilaku individu termasuk bagaimana kemampuannya untuk bekerja dan merespons stimulus yang diberikan individu lainnya. Jenis kelamin, wanita lebih patuh terhadap aturan dan otoritas, sedangkan pria lebih agresif sehingga lebih besar mencapai kesuksesan, walaupun perbedaan itu terbukti sangat kecil. Status perkawinan. Penelitian membuktikan bahwa orang yang telah berumah tangga relatif lebih baik dibandingkan dengan yang masih single. Jumlah atau banyaknya tanggungan. Penelitian menunjukkan bahwa lebih banyak tanggungan dalam keluarga berpengaruh terhadap produktivitas karyawan. Masa kerja. Referensi masa kerja adalah berkaitan dengan senioritas dalam pekerjaan. 2. Kepribadian sebagai cara dengan mana individu bereaksi dan berinteraksi dengan orang lain. Bentuk-bentuk kepribadian pada akhirnya mempengaruhi perilaku organisasi. 3. Kemampuan. Yang dimaksud dengan kemampuan adalah kapasitas seseorang untuk melaksanakan beberapa kegiatan dalam satu pekerjaan. Untuk mencapai tujuan organisasi diperlukan kemampuan yang terstruktur untuk mengeksploitasi kinerja-kinerja yang menghasilkan produktivitas. Untuk soal nomor 8, jelaskan hubungan antara nilai-nilai dan perilaku individu. Berikan contoh dalam penjelasan Anda. Jawaban: nilai adalah segala sesuatu yang dianggap baik dan buruk di dalam masyarakat. Nilai dapat dijadikan dasar pertimbangan setiap individu dalam menentukan sikap serta pengambilan keputusan. Sedangkan perilaku individu adalah sebagai suatu fungsi dari interaksi antara individu dengan lingkungannya. Individu membawa tatanan dalam organisasi berupa kemampuan, kepercayaan pribadi, pengharapan, kebutuhan, dan pengalaman masa lainnya. Jadi hubungan antara nilai-nilai dan perilaku individu adalah saling adanya keterikatan di antara nilai-nilai dan perilaku individu. Suatu perilaku individu sangat penting di dalam suatu lingkungan masyarakat, dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya dapat diterapkan di suatu masyarakat. Untuk soal nomor 9, apa yang dimaksud dengan keberagaman dalam organisasi? Jelaskan jawaban Anda. Jawabannya adalah keragaman dalam organisasi atau diversity in organization merupakan suatu hal yang sangat penting saat ini. Diversity in organization adalah keragaman atau perbedaan di dalam suatu organisasi. Dengan keragaman, organisasi dapat memperoleh berbagai pandangan, kemampuan, dan berbagai hal untuk mengatasi permasalahan organisasi atau perusahaan, dan dapat juga meningkatkan efektivitas perusahaan. Untuk soal nomor 10, sebutkan dan jelaskan jenis keberagaman di dalam organisasi. Jawabannya, jenis keberagaman dalam organisasi adalah jenis kelamin. Apakah wanita mempunyai kinerja sebaik pria? Tidak ada perbedaan pria-wanita yang konsisten dalam kemampuan memecahkan masalah, keahlian analitis, dorongan kompetitif, motivasi, kemampuan bersosialisasi, atau kemampuan belajar. 2. Ras dan etnis ras.
Pengelompokan berdasarkan ciri biologis dari warna kulit, bentuk kepala, warna rambut, bentuk rambut, dan lain-lain, etnis, kelompok sosial budaya, adat, agama, bahasa, dan lain-lain. Contoh diskriminasi ras, kulit putih dengan kulit hitam etnis, pertentangan dengan agama minoritas, dan mayoritas dalam suatu negara. Untuk soal nomor 11 atau soal terakhir, sebutkan tugas-tugas yang sudah Anda kerjakan pada akhir kuliah perilaku organisasi. Jelaskan tugas yang Anda buat tersebut. Jawabannya adalah 1. Meringkas bab 1 pengantar perilaku organisasi. 2. Meringkas bab 2 tentang perilaku individu dan nilai-nilai. 3. Meringkas bab 3 tentang keberagaman dalam organisasi. 4. Meringkas bab 4 tentang sikap, perilaku, dan kepuasan dalam bekerja. 5. Meringkas bab 5 tentang motivasi kerja. 6. Meringkas bab 9 tentang konflik dan negosiasi. 7. Membuat PPT tentang mengenal perilaku organisasi. 8. Membuat ringkasan tentang MBKM di program studi manajemen. Dan yang ke-9, meringkas tentang tantangan dan peluang di era digital disruption. Sekian jawaban UAS dari saya. Terima kasih.